Beyond Time, bab 841-842. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuoshi-san bergumam sendiri dan meneguk anggur dalam jumlah besar. 9 sosok di sampingnya mempertahankan posisi membungkuk mereka, tanpa bergerak sama sekali. Mereka sangat menghormati tuan muda ini. Karakter dan tindakannya telah mendapatkan rasa hormat mereka melalui berbagai pengalaman di masa lalu. Sebagai contoh, kali ini, perbedaan antara jumlah gunung terlarang milik tuan muda dan milik manusia Suking sangat kecil. Dengan kemampuan keluarga tuan muda, akan mudah baginya untuk menambahkan beberapa gunung terlarang lagi secara sembarangan. Sekalipun dia tidak menggunakan kekuatan keluarganya, selama dia menyebarkan berita itu, seseorang pasti akan mengirimkan gunung terlarang tersebut. Sebenarnya, dia bisa memberi mereka instruksi, dan mereka bisa menggunakan metode lain untuk mempersulit Suking. Namun, mereka sudah bisa merasakan bahwa tuan muda itu tidak menyukai tindakan semacam itu. Dia jelas tertarik pada manusia bernama Suking itu dan ingin menunggu di sini untuk bertarung dengannya dan menentukan juara pertama secara langsung. Soal kemenangan atau kekalahan, mereka tidak khawatir. Dari apa yang mereka ketahui, tuan muda itu dapat dengan mudah menundukkan seseorang seperti Pangeran Mingnan. Garis keturunan surga mistik itu luar biasa. Waktu berlalu, setelah Tuoshi-san menghabiskan kendi anggur ketujuh, pelangi melesat dari langit yang jauh. Dari kejauhan, orang bisa melihat sosok Suking dan dua orang lainnya. Tuoshi-san mengangkat kepalanya dan bersendawa. Kilatan aneh muncul di matanya saat dia memandang cakrawala dan menyeringai. Dia akhirnya datang. Saat Tuoshi-san menatap langit, pandangan Suking juga tertuju pada puncak gunung di depannya. Saat ia menoleh, ekspresi kapten di belakangnya menjadi sedikit muram. Adik junior, orang ini bukan orang biasa. Dari energi ki dan darah yang dia tunjukkan, tubuh fisiknya jelas telah mencapai lingkaran kesempurnaan tertinggi dalam ketiadaan. Tingkat kultivasinya juga sama. Orang ini hanya selangkah lagi menuju alam akumulasi jiwa. Menurut pemahamanku tentang seni kultivasi ras langit mistik bulan api, kultivator di tingkat ini suka memilih darah makhluk ilahi untuk membangkitkan kekuatan ilahi. Suara berat sang kapten bergema di benak Suking. Suking juga bisa merasakan betapa luar biasanya kultivator bulan api yang sedang minum di puncak gunung itu. Tatapan tajam itu seolah menyengat matanya, dan aura panasnya terasa seperti menghadapi gunung berapi. Hal ini memungkinkan Suking untuk menilai kekuatan tempur kultivator bulan api tersebut. Lokasi pihak lain kebetulan berada di jalur yang harus dia lewati. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia jelas sedang menunggu. Selain itu, ada lebih dari 900 gunung terlarang di atas kepala pihak lain. Motivasinya sudah jelas. Dia Tuoshi-san. Kyukezi menarik napas dalam-dalam dan segera mengingatkan. Sebelum pertempuran dengan Pangeran Mingnan, dia telah menyelesaikan tugas sesuai instruksi Suking. Mereka bertemu lagi kemudian, dan dia mengikuti Suking. Di sepanjang jalan, dia melihat betapa menakutkannya kultivator manusia di depannya ini. Dia juga tahu bahwa Pangeran Mingnan telah meninggal. Selama periode ini, dia terkejut dan gugup, tetapi sekarang dia acuh tak acuh terhadap semuanya. Namun, hati yang acuh tak acuh ini masih berfluktuasi. Dia menduduki peringkat keempat di antara 5 orang pilihan surga dari ras surga mistik bulan api. Ia memiliki garis keturunan keluarga surga mistik dan memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Ia lahir dengan kekuatan ilahi dan telah diberkati oleh kuil api bulan sebanyak 5 kali. Ia diangkat oleh dewa tertinggi api bulan untuk menjadi penjaga kuil setelah mencapai akumulasi jiwa. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu bintang paling cemerlang dari ras surga mistik bulan api kita. Kata-kata Kyukezi mengungkap identitas Tuoshi-san. Hati Suking terasa berat, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Kecepatannya pun tidak berkurang saat ia langsung menuju gunung tempat pihak lain berada. Dia bisa melewati Tuoshi-san jika bergerak dengan kecepatan penuh, dan mencapai gunung suci yang berada di kejauhan. Namun, hal ini tidak ada artinya. Sesaat kemudian, puncak gunung itu bergetar.
Suking langsung mendarat di puncak gunung dan muncul di hadapan Tuoshi-san. Kapten dan Kyukezi juga mendarat satu demi satu. Kapten menggunakan cara khusus untuk mengirimkan indera ilahinya kepada Suking. 9 orang di sampingnya juga bukan orang sembarangan. Serang duluan dan beri aku waktu. Aku akan menjebak mereka. Setelah kau merebut gunung-gunung itu, langsung menuju Gunung Suci. Suking mengamati sekelilingnya dan akhirnya menatap Tuoshi-san yang duduk di depannya. Tuoshi-san tersenyum dan melemparkan guci anggur sambil melambaikan tangannya. Suking sedikit terkejut, benang-benang jiwanya melilitnya dan benda itu melayang di depannya. Aroma alkohol menyebar. Dengan pemahaman Suking tentang ilmu pengobatan herbal, dia segera mengetahui kandungan di dalamnya. Itu adalah ramuan darah yang sangat memulihkan ki dan darah, dan meminumnya memberikan pemulihan dan peningkatan tertentu pada tubuh fisik. Aku juga tidak menyukai Pangeran Mingnan. Karena kau telah membunuhnya, kau memang cakap dan berani. Botol anggur ini untukmu. Sambil berbicara, Tuoshi-san mengambil kendi anggurnya dan mengangkatnya. Setelah bersulang untuk Suking dari jauh, dia meneguknya dengan rakus. Suking terdiam. Orang pilihan surga bulan api di hadapannya ini berbeda dari orang-orang yang pernah ditemuinya di perjalanan. Namun, dia tidak akan mudah meminum anggur hanya karena hal ini. Tuoshi-san jelas tidak peduli dengan hal ini. Setelah selesai minum, dia perlahan berdiri. Matanya menunjukkan sedikit ketajaman dan aura di tubuhnya menyebar. Dalam sekejap, badai pun muncul. Seolah-olah badai telah terbentuk di tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, tornado yang terhubung dengan langit itu berputar mengelilinginya. Langit bergemuruh, membentuk pusaran besar. Kilat menyambar di dalamnya. Karena letaknya sangat dekat dengan Gunung Suci, fenomena di sini segera menarik perhatian para kultivator di kota suci di bawah Gunung Suci. Tak lama kemudian, sosok-sosok berterbangan keluar dari kota ilahi satu demi satu. Gumpalan-gumpalan kesadaran ilahi juga dengan cepat mendekat dan berhenti di sekitarnya, mengamati dengan saksama. Kilatan gelap muncul di mata Suking dan benang-benang jiwanya menyebar. Wujud dewa itu langsung terbentuk dan auranya pun mengguncang sekitarnya. Secercah kegembiraan terpancar di mata Tuoshi-san. Dia dengan saksama menatap wujud dewa Suking dan berbicara setelah beberapa saat terdiam. Mari kita tetapkan aturan dan taruhannya terlebih dahulu. Dalam pertempuran kita, pihak yang kalah dapat menyimpan satu gunung terlarang, sedangkan sisanya akan menjadi taruhannya. Suking kembali terkejut. Kultivator bulan api di hadapannya ini memang berbeda dari yang lain. Lagi pula, tidak ada gunanya bertarung secara langsung seperti ini. Kudengar teknik penyegelanmu cukup luar biasa. Dan saya juga memiliki teknik penyegelan. Kenapa kita tidak bertindak secara terpisah? Aku akan berinisiatif memasuki segelmu dan kau juga akan memasuki segelku. Mari kita lihat siapa yang bisa menembus segel pihak lain terlebih dahulu. Tim yang keluar duluan akan menang. Tuoshi-san menatap Suking dengan tatapan jernih dan tersenyum. Dia bisa merasakan aura Suking. Firasatnya membuatnya menyimpulkan bahwa begitu mereka bertarung, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Yang terpenting, dia tidak ingin terluka. Lagi pula, ini baru segmen pertama dari perburuan agung. Dia harus mempertahankan kekuatan puncaknya dan memperoleh darah ilahi yang cukup kuat di alam ilahi pada segmen ketiga. Suking terdiam. Sang kapten mengusap dagunya dan segera mengirimkan suaranya. Hati-hati, mungkin ada jebakan. Suking berpikir sejenak, tetapi mengikuti pendekatan kapten sebelumnya tampaknya tidak dapat diandalkan, dan jika mereka harus bersaing dalam teknik penyegelan. Baiklah, Suking berbicara dengan tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Seketika, langit bergemuruh dan aura yang sangat besar turun dari langit, menekan sekitarnya. Pada saat yang sama, bayangan penjara besar perlahan muncul. Pada awalnya, itu masih berupa ilusi, tetapi dengan cepat mengental. Auranya dahsyat seperti air terjun, memancarkan gelombang kekuatan ilahi. Itu adalah D-132. Setelah muncul, gerbang penjara terbuka tanpa suara. Berbagai macam teriakan aneh terdengar dari gerbang yang terbuka itu. Kemunculannya langsung menarik perhatian para kultivator dan makhluk ilahi di sekitarnya. Tuoshi-san juga melirik beberapa kali lagi sebelum mengeluarkan sebuah manik 3 warna. Butiran ini bersinar dan melayang sendiri, semakin membesar di udara. Pada akhirnya,
Ukurannya mencapai 1000 kaki dan memancarkan kekuatan penyegelan yang pekat. Terdapat pula pola-pola ilahi yang berkelap-kelip di atasnya. Saling berjalin, mereka tampak tersusun dalam urutan tertentu. Akhirnya, mereka meluas keluar, membentuk penghalang cahaya keemasan. Sebuah celah muncul di atasnya, terbelah keluar seperti pintu. Kalau begitu, mari kita mulai. Saat Tuo Shisan berbicara, dia langsung terbang menuju gerbang penjara D132. Su Qing juga bergerak, langsung menuju celah D3. Manik berwarna. Tuo Shisan tampak seperti orang kasar, tetapi ia mampu menandingi kecepatan Su Qing. Akhirnya, bersamaan dengan Su Qing, mereka berdua memasuki segel satu sama lain. Pada saat berikutnya, pintu D132 tertutup dan celah pada Tri. Manik berwarna itu menghilang. Keduanya masing-masing disegel dengan segel pihak lain. Di dalam manik tiga warna itu, begitu celah tertutup, Su Qing seolah memasuki ruang yang aneh. Hal pertama yang terlihat oleh pandangannya adalah kegelapan. Seperti malam, tak berujung dan membentuk segel. Setelah berhasil menembus lapisan pertama, warna kedua akan muncul. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Hitam, putih, dan merah. Setiap warna mewakili jenis anjing laut. Jika ketiga warna tersebut rusak, yang akan muncul adalah pembatasan fusi tiga warna, membentuk segel yang lebih menakutkan. Terlebih lagi, setiap kali ketiga warna tersebut tumpang tindih, kekuatannya akan lebih besar dari sebelumnya. Setelah ditumpuk terus-menerus, daya rekatnya akan menjadi sangat kuat. Adapun Tuo Shisan, yang harus dihadapinya adalah kemalangan dan kelupaan, serta semua tahanan dan jari dewa. Baginya, pengalaman ini bukan hanya baru tetapi juga luar biasa. Begitu saja, waktu berlalu. 15 menit telah berlalu, tetapi mereka berdua masih terjebak. Suara gemuruh bergema di dalam segel masing-masing. Ini berlangsung selama 1 jam, 2 jam. Para bawahan Tuo Shisan menunjukkan ekspresi terkejut. Begitu pula dengan sang kapten. Ia memahami kemampuan Su Qing, sehingga ia membuat beberapa dugaan tentang segel yang dapat menjebaknya selama itu. Akhirnya, ketika jam ke-6 tiba, ekspresi sang kapten berubah dan para pelayan Tuo Shisan menjadi serius. Meskipun orang luar tidak dapat melihat detailnya karena segel yang tersembunyi, dilihat dari berjalannya waktu, mereka dapat membayangkan betapa sulitnya membobol segel-segel tersebut. Pada kenyataannya, memang demikian adanya. Di dalam D132, Tuo Shisan tidak lagi mampu menjaga ketenangannya. Rambutnya acak-acakan dan dia dalam keadaan yang menyedihkan. Yang berada dalam kondisi menyedihkan bukanlah tubuhnya, melainkan pikirannya. Ia diliputi kesialan dan harus mengerahkan seluruh tenaganya setiap saat. Selain itu, sifat pelupa telah menghampirinya, menyebabkan ia berkali-kali melupakan tujuannya. Akibatnya, perasaan jijik itu menjadi semakin intens. Dia tidak peduli dengan para tahanan. Dia telah menindas semua tahanan dan menghancurkan mereka berkali-kali. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan jari dewa itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa yang begitu lemah, dan itu telah memperluas wawasannya. Aku mungkin menghadapi tantangan di sini, tetapi pasti jauh lebih sulit bagi Su Qing di sana. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari segelku. Ketika ketiga warna berputar hingga batas tertentu, dia akan menemukan rintangan terakhir, rintangan yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun di bawah alam akumulasi jiwa. Itulah hadiah yang kutinggalkan untuknya. Dengan pikiran-pikiran itu, Tuo Shisan menyeimbangkan siksaan yang dialaminya. Bernapas terengah-engah, mata merah, dia melanjutkan serangannya. Setelah menekan bahkan jari dewa, dia megap-megap saat berjalan menuju gerbang penjara yang terbuka. Jika dia keluar dari sini, itu akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Tuo Shisan tertawa. Pada saat yang sama, di dalam ruang tiga warna tempat Su Qing berada, situasinya sama menantangnya. Dia telah mengerahkan hampir semua kemampuannya, tetapi ketiga warna itu tak ada habisnya, terutama karena terus menyatu dan menguat, menjadi semakin menakutkan. Meskipun ia terus menerobos batasan-batasan itu, pada saat itu, ketika ketiga warna tersebut menyatu untuk yang ke-300 kalinya, di dalam cahaya warna-warna tersebut, muncullah sesosok figur yang duduk bersila dalam meditasi. Melihat sosok itu, Su Qing berhenti di tempatnya. Akumulasi jiwa. Di ruang tiga warna ini, rintangan terakhir adalah jiwa akumulasi jiwa.
Dia menjaga ruang 3 warna itu. Selama dia tidak mengizinkannya, tidak seorang pun di bawah alam akumulasi jiwa dapat keluar. Kamu tidak bisa keluar selama aku ada di sekitar. Kultivator pengumpul jiwa itu adalah seorang lelaki tua. Pada saat itu, dia membuka matanya dan dengan tenang berbicara kepada Su King. Su King tetap diam. Pada saat yang sama, di penjara D132, Tuoshi, yang berdiri di depan gerbang penjara, juga tetap diam. Sebuah bola tertanam di gerbang di depannya. Itu adalah matahari purba, yang juga merupakan versi yang disempurnakan dari matahari fajar. Jika gerbang ini dibuka, matahari fajar akan hancur dengan sendirinya. Sungguh menjijikkan. Setelah Tuoshi-san mengenali bola itu, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum mengertakkan giginya dan mengumpat. Pada saat itu, ada banyak kultivator yang mengamati kedua segel yang berbeda tersebut. Ada juga banyak indera ilahi yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Pada dasarnya mereka semua adalah kultivator dari berbagai ras di surga mistik bulan api. Ada juga beberapa dari ras utama. Mereka semua tertarik oleh fluktuasi di sini. Setelah tiba, mereka juga melihat beberapa petunjuk. Mereka menduga dari 9 orang di puncak gunung bahwa salah satu dari mereka adalah Tuoshi-san. Mereka merasa lega setelah mengetahui hal itu. Dari apa yang mereka ketahui, Tuoshi-san, yang berasal dari keluarga Suantian, telah luar biasa sejak muda. Dia juga salah satu dari 5 orang pilihan surga dari ras surga mistik bulan api. Mustahil baginya untuk kalah. Meskipun Su King telah menunjukkan hasil yang mengesankan dan aura yang mengesankan sehingga sulit untuk diremehkan, selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia ini. Manusia tidak memiliki bakat bawaan, jadi meskipun mereka juga merupakan pilihan surga, mereka tetap jauh lebih rendah daripada dewa mistik bulan api. Namun, rasa percaya diri dan kepastian ini secara bertahap berubah menjadi kebingungan seiring berjalannya waktu. 4 jam telah berlalu tetapi Tuoshi-san masih belum muncul. Hal ini membuat semua kultivator semakin terkejut dan mereka masing-masing memiliki dugaan sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Segel Su King ini tidak sederhana. Adapun 9 pengikut Tuoshi-san, mereka bahkan lebih cemas. Menurut penilaian mereka, hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi seperti itu. Yaitu, ada sesuatu di luar imajinasi dalam segel Su King. Jika tidak, mustahil bagi tuan muda mereka untuk tetap tidak bisa melarikan diri. Kyukezi juga sedikit ragu. Pikirannya serupa dengan 9 pengikutnya. Sang kapten jauh lebih tenang, tetapi ia juga bergumam dalam hati. Si brengsek Tuoshi-san itu pasti curang. Dia terlihat heroik, tapi perutnya penuh kotoran. Kalau tidak, kenapa dia disebut Tuoshi-san? Namun, sang kapten tidak merasa cemas. Ia merasa bahwa Su King kecil telah mengikutinya begitu lama, mengalami begitu banyak hal, dari ketidakdewasaannya di awal hingga sekarang, bahkan baginya pun sulit untuk menipu Su King. Temperamen, pengetahuan, dan semua aspek dirinya telah ditempa. Gelombang kecil ini sekarang tidak berarti apa-apa. Berkat bimbinganku yang penuh perhatian, King kecil telah memperoleh wawasan yang mendalam. Dia bisa mengatasi apapun, tetapi kehilangan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Aku yakin Tuoshi-san juga sedang khawatir saat ini. Tebakan kapten itu tentu saja benar. Pada saat itu, di dalam segel D132, Tuoshi-san, yang berdiri di dekat gerbang penjara, menggertakkan giginya dan mengumpat tanpa henti. Brengsek, dia menatap gerbang di depannya dan perasaan tak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Dalam 2 jam ini, dia mencoba berbagai cara untuk melewati matahari fajar dan membuka gerbang penjara. Namun, semuanya gagal tanpa terkecuali. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia tidak punya cara untuk membuka gerbang itu tanpa meledakkan matahari fajar. Bahkan ada beberapa kali ketika gerakannya terlalu besar dan matahari fajar benar-benar memancarkan aura ledakan. Entah itu taktik intimidasi atau bukan, hal itu benar-benar mengguncang Tuoshi-san sedemikian rupa sehingga ia merasa seperti akan mati. Hal ini membuatnya menjadi gila. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak tahu malu, dia benar-benar menaruh harta karun daerah di sini. Siapa yang akan membawa harta karun daerah saat pergi keluar? Dengan benda ini di sekitar sini, bagaimana aku bisa keluar? Tuoshi-san mengumpat dalam hati. Su King, oh Su King, aku telah meremehkanmu.
Aku tidak menyangka kau begitu jahat. Meskipun kau mungkin licik, aku juga bukan orang sembarangan. Jiwa akumulasi jiwa di dalam segelku pasti akan menjadi rintangan yang tak teratasi bagimu. Jika aku tidak bisa keluar, kau pun tidak bisa. Paling buruk, hasilnya akan seri. Tuoshi-san mencibir. Pada saat itu, Suking juga mengerutkan kening di dalam segel 3 warna sambil memandang bola cahaya 3 warna yang melayang di depannya. Di dalam bola cahaya, di tengah percampuran 3 warna, muncul sosok ilusi seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berwajah muda. Ia duduk di dalam bola cahaya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tatapannya tenang saat ia memandang Suking dan berbicara dengan tenang. Anak manusia, jangan sia-siakan usahamu. Dengan orang tua ini di sekitar sini, kau tidak akan bisa pergi. Suking tetap diam. Dia juga telah bergerak dan menggunakan banyak metode, tetapi semuanya seperti lembu batu yang memasuki laut, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Dia tidak berdaya melawan jiwa dari akumulasi jiwa. Semua ilmu sihir ilahi dinetralisir oleh pihak lawan hanya dengan satu tangan. Tekanan dari tanah terlarang ini juga menjadi semakin kuat, seolah-olah telah sepenuhnya menyatu dengan pihak lawan. Jika dia tidak bisa membuat jiwa ini mundur, dia tidak akan bisa memecahkan segelnya. Dari titik ini, Suking membuat penilaian. Jelas, pihak lain bukanlah jiwa dari akumulasi jiwa biasa, terutama mengingat hubungannya yang sangat erat dengan tempat yang disegel ini. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu dunia besar dari akumulasi jiwa di masa lalu. Suking termenung. Lelaki tua itu tersenyum dan melanjutkan dengan tenang. Seharusnya kau juga bisa menebaknya. Dunia ini telah berubah dari dunia besar orang tua itu. Di dunia luar, aku adalah akumulasi jiwa, tetapi di duniaku yang agung, aku adalah dewa. Namun, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya perlu tetap di sini dengan patuh. Jika kamu terus membuat kebisingan. Pria tua itu menjilat bibirnya dan menunjukkan ekspresi jahat. Kalau begitu, aku akan memakanmu. Ketika Suking mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati mengamati jiwa dari akumulasi jiwa beberapa kali. Kilatan tajam muncul di matanya. Meskipun ia juga yakin bahwa Tuoshi-san tidak mungkin lolos dari D132, jika ini terus berlanjut, pasti akan berakhir seri. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Suking. Selain itu, perasaan terancam nyawanya bukanlah sesuatu yang ingin dia hadapi. Oleh karena itu, Suking menyipitkan matanya saat secercah tekad muncul di hatinya. Dia masih memiliki metode yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya di sini, Suking merasa itu akan memberikan efek tertentu. Sambil memikirkan hal itu, Suking menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah barang. Melihat Suking masih ingin melawan, lelaki tua pengumpul jiwa itu tampak tidak sabar, dan kilatan dingin muncul di matanya. Ia merasa bahwa manusia ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Karena itu, ia hendak menekannya. Namun, pada saat berikutnya, setelah lelaki tua itu merasakan benda yang dikeluarkan Suking, matanya tiba-tiba menyipit dan tubuhnya langsung kaku. Tatapan dan indera ilahinya tertuju pada benda di tangan Suking. Itu hanya sebuah simbol. Ini, badai berkecamuk di hati lelaki tua itu. Token dunia bawah Kaisar Roh Kuno. Orang tua itu kehilangan suaranya dan badai di dalam tubuhnya menyebar. Bola cahaya tempat dia berada juga terpengaruh dan terdistorsi dengan hebat. Melihat ini, Suking agak terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ini mengetahui tentang barang ini. Benda yang dia keluarkan memang benar adalah token teleportasi yang diberikan Kaisar Roh Kuno kepadanya untuk mengantarkan makanan. Karena pihak lain sudah menyadarinya, segalanya akan mudah ditangani. Sembari memikirkan hal ini, Suking mengangkat token di tangannya dan menatap jiwa lelaki tua pengumpul jiwa di depannya. Token ini memang merupakan token teleportasi dari Kaisar Roh Kuno. Kaisar Roh Kuno telah kelaparan sejak lama sekali. Selama bertahun-tahun ini, aku bertugas memberinya makan untuk memuaskan hasratnya. Senior, tempat Anda sebenarnya cukup memenuhi persyaratan dan standar Kaisar Roh Kuno untuk makanan. Karena Anda tidak memiliki tubuh, Anda tidak akan tersangkut di antara gigi, dan jiwa Anda penuh, jadi rasanya pasti cukup enak. Namun, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda hanya perlu memberi jalan dengan patuh. Jika kamu terus membuat kebisingan. Tatapan Suking tajam saat ia menatap jiwa lelaki tua pengumpul jiwa itu.
Aku akan mengirimmu ke sana dan membiarkan Kaisar Roh Kuno memakanmu. Hati lelaki tua pengumpul jiwa itu bergejolak. Kata-kata yang familiar itu persis sama dengan yang dia ucapkan kepada Su King sebelumnya. Pada saat itu, ia mendapat balasan kata-kata yang sama dari pihak lain. Ia menatap Su King dan kemudian ke token itu dengan ekspresi ragu-ragu. Su King tetap tenang. Dia tidak memberi lelaki tua pengumpul jiwa ini banyak waktu untuk berpikir. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat dan token itu langsung bersinar. Terdapat pula secercah energi dunia bawah yang memancar dari dalam, membentuk pusaran hitam di luar. Saat bergemuruh dan berputar, aura mengerikan menyebar dari pusaran dan meluas ke segala arah, memancarkan bau busuk yang menyengat. Itu adalah aura kematian. Terdengar juga suara terengah-engah yang dipenuhi rasa lapar dan penderitaan. Lapar. Saat mendengar kata itu, lelaki tua pengumpul jiwa itu bergidik. Kilatan gelap muncul di mata Su King dan dia hendak mengaktifkan teleportasi. Pria tua pengumpul jiwa itu tidak lagi ragu-ragu. Dia berdiri dan berbicara dengan cepat. Teman kecilku, semuanya bisa dinegosiasikan. Mari kita berteman. Su King menatap dengan dingin. Setelah beberapa saat berbincang ramah, pria tua itu mundur sambil tersenyum dan memilih untuk memberi jalan. Terima kasih, senior. Su King adalah orang yang sopan. Sebelum pergi, tentu saja dia harus berterima kasih padanya. Senyum lelaki tua pengumpul jiwa itu menjadi kaku. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus tersenyum. Sesaat kemudian, segel 3 warna itu menjadi buram di depan mata Su King. Saat menghilang dengan cepat, ia muncul di udara di luar. Begitu dia melangkah keluar, sejumlah besar tatapan dan perasaan iba berkumpul. Desahan dan teriakan tak percaya terdengar dari segala arah. Ekspresi ke-9 pengikut Tuo Shi San berubah drastis. Qiu Kezi merasa gembira dan sang kapten tersenyum. Pada saat itu, Su King berdiri di udara dan melirik D-132. Sebagai penjaga, dia dapat merasakan situasi di dalam dengan sapuan indera ilahinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. D-132 bergetar. Sesaat kemudian, gambar menjadi buram dan sosok Tuo Shi San yang terperangkap di dalamnya terlihat. Kamu kalah. Su King berbicara dengan tenang. Tuo Shi San menatap Su King. Ia ingin mengumpat, tetapi ia juga terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Su King bisa muncul. Dari apa yang dia ketahui, itu seharusnya tidak mungkin. Orang tua itu benar-benar membiarkannya keluar. Tuo Shi San merasa bimbang, tetapi karena dia sudah sesumbar begitu berani di depan banyak orang, dia tidak bisa mundur sekarang. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan melemparkan lebih dari 900 gunung, hanya menyisakan satu. Su King mengangkat tangannya dan menerima semuanya. Lebih dari 1.800 gunung terlarang melayang di atas kepalanya, memancarkan aura yang mengguncang bumi. Melihat bahwa Tuo Shi San telah menepati janjinya, Su King tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang menuju Gunung Suci. Sang kapten tersenyum dan mengikuti di samping. Qiu Kezi mengikuti dari belakang dengan penuh semangat. Ketiganya pergi. Di tengah jalan, yang lain merasa terintimidasi dan secara naluriah menyingkir. Saat Su King pergi, Tuo Shi San diliputi rasa frustrasi dan kebingungan. Dia menarik kembali segel 3 warnanya, dan begitu segel itu berada di tangannya, dia segera mengirimkan pesan ke dalam dirinya. Kakek, kenapa kakek membiarkannya pergi? Yang menjadi respons baginya adalah raungan yang lebih menyedihkan dari kakek pengumpul jiwa. Sialan kau, bocah manusia ini benar-benar punya token Kaisar Roh Kuno. Dia menggunakan lencana itu untuk mengancamku. Apa yang bisa kulakukan? Si tua bangka itu, Kaisar Roh Kuno, sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar mengirimku ke sini, aku hanya akan menjadi santapan baginya. Lalu kau bertanya padaku, kenapa kau tidak keluar lebih awal? Mendengar teriakan orang tua itu, Tuo Shi San merasa semakin tertekan dan suaranya pun terdengar lemah. Dia menggantungkan matahari fajar di gerbang itu. Apa yang bisa kulakukan? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Tuo Shi San juga terdiam.